Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Koneksi antar materi. Modul 2.3. Perkenalkan, nama CGP Nano Karsono SPD, Ibu Yopi Sopianti SPD selaku PP Kota Bekasi, Bapak Padlan Padilla MPDI selaku fasilitator. Tujuan pembelajaran khusus. CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Refleksi pembelajaran modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan dilakukan secara sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas perform kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Paradigma berpikir coaching fokus pada coaching yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran yang kuat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching. Pertama, kemitraan. Posisi coach dan coachee dalam proses coaching adalah mitra, artinya setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun rendah. Proses kreatif. Proses kreatif dilakukan melalui percakapan dua arah yang memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide baru. Memaksimalkan potensi. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh coachee yang dikembangkan untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan coachee. Coaching dalam konteks pendidikan. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, proses coaching sebagai komunikasi antar guru dan murid-murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Sistem Among. Semboyan Ingarso Sungtulodo, Ing Madia Mangun Karso, Tut Uri Handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi antara guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tuturi Handayani menjadi kekuatan dan pendekatan coaching dengan memberdayakan semua kekuatan diri pada murid. Kompetensi inti coaching. Yang pertama, kehadiran penuh atau present. Kemampuan coach untuk bisa hadir secara utuh bagi coachee sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Fokus dan pusat percakapan adalah pada diri coachee, yakni mitra bicara. Mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan dapat menggali informasi dari coachee, menggugah untuk berpikir, menstimulus coachee untuk memunculkan ide-ide baru, mampu mengungkapkan emosi. Mendengarkan dengan rasa. Rasa, receive. Perhatian pembicara, terima semua ucapan dan ambil kata kunci. A. Ask. Ajukan pertanyaan untuk memperdalam. S. Summary. Rangkum apa yang didapat dari percakapan coaching. A. Apresiasi.
Beri sinyal bahwa coach mendengarkan dengan misalnya kata oke, iya, kontak mata, dan mengangguk. Percakapan berbasis coaching dengan alur Tirta. T-nya adalah tujuan utama, I identifikasi, R rencana aksi, T adalah tanggung jawab. Seorang coach perlu mengetahui apa tujuan yang ingin dicapai coachee dalam sesi coaching. Proses menggali semua yang terjadi pada coachee. Coach membantu coachee dalam memilah dan memilih hasil sesi coaching yang akan dijadikan sebagai sebuah rencana aksi. Komitmen coachee dalam membuat rencana dan menjalankannya. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Yang pertama, supervisi akademik dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu berpihak kepada murid. 2. Beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching, yaitu kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. 3. Siklus supervisi klinis pada umumnya meliputi tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Refleksi terhadap pengalaman belajar, emosi yang dirasakan, semangat untuk lebih giat belajar, mendapatkan pemahaman yang baik tentang coaching untuk supervisi akademik, tertantang untuk mengimplementasikan praktik coaching dengan murid dan rekan guru agar dapat meningkatkan keterampilan coaching sehingga kedepannya bisa melakukan coaching supervisi akademik dengan baik. Hal yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki, mendapatkan pemahaman materi tentang coaching untuk supervisi akademik dan sudah dipraktekkan bersama murid dan rekan guru. Yang perlu diperbaiki terkait kompetensi inti coaching, terutama saat mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga mampu menggali dengan baik kondisi coachee. Refleksi terhadap pengalaman belajar, menambah wawasan dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan juga orang tua yang dapat menjadi seorang coach bagi orang-orang di sekitar untuk mampu memberdayakan dan mengembangkan kompetensi yang mereka miliki. Refleksi analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Melalui supervisi akademik dengan paradigma berpikir, coaching dapat memberdayakan dan mengembangkan kompetensi diri dalam rangka peningkatan perform, mengajar, dan mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak kepada anak. Coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi dan komitmen diri seorang guru sehingga kualitas pembelajaran meningkat seiring dengan meningkatnya motivasi kerja para guru. Coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan. Kemitraan dalam proses coaching dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi ketika dilandasi rasa percaya coachee terhadap coach. Dalam prosesnya, kita tidak perlu memandang kesenjangan jabatan karena supervisi akademik terjadi proses kolaborasi antara supervisor dan guru. Analisis topik modul 2.3. Apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Tantangan dalam mengimplementasikan coaching di sekolah yaitu ketika dihadapkan pada rekan yang dilihat memiliki beban masalah, tetapi sulit untuk terbuka ketika kita mencoba mengajak berbicara dengan paradigma berpikir coaching. Selain itu, ketika berhadapan dengan rekan yang lebih senior, yang belum terbiasa dengan paradigma berpikir coaching, sebagai seorang coach mendapatkan label menggurui.
Bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Dalam proses coaching, berusaha menjadi seorang coach yang mampu membangun kemitraan yang baik dengan coachee, berusaha menjadi pendengar yang aktif, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sehingga proses coaching mampu membuat coach merasa nyaman dan terbuka. Hal tersebut dapat menghasilkan proses coaching yang maksimal, yaitu terpecahkannya masalah yang dialami coachee dengan solusi-solusi dari coachee itu sendiri. Refleksi keterkaitan antar modul pada paket modul 2. Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Pada pembelajaran berdiferensiasi diadakan pemetaan kebutuhan belajar murid yang meliputi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Hasil pemetaan ini digunakan murid sebagai seorang coach dalam proses coaching, mampu mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya untuk menemukan solusi terbaik. Modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional. Ada beberapa aspek kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berempati, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KSE digunakan oleh seorang coach dalam proses coaching terhadap coachee agar mampu mengendalikan diri dan emosi serta menimbulkan rasa empati dan sosialisasi sehingga coachee mampu mengambil keputusan dengan bertanggung jawab. Selain itu, teknik kesadaran penuh atau mindfulness dapat digunakan coach sebelum memulai coaching untuk memfokuskan diri agar hadir sepenuhnya atau present saat proses coaching berlangsung. Peran sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya pada paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Dalam kompetensi coaching melalui alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sebagai alur percakapan coaching, seorang coach harus melakukan kehadiran penuh atau present dengan salah satu teknik yang bisa dilakukan adalah stop dan mindfulness listening yang sudah dipelajari di modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Salah satu prinsip coaching yaitu memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat atau coachee dalam melakukan percakapan yang diakhiri dengan suatu rencana aksi yang diputuskan oleh rekan atau coachee yang ingin dikembangkan di masa depan. Potensi coachee yang beragam ini agar saling berkesinambungan dengan keterampilan sosial emosional untuk memaksimalkan potensi coachee. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.